Assalamualaikum, halo Tribunars, apa kabar semuanya? Balik lagi di wawancara eksklusif bersama dengan Tribun Lampung. Nah Tribunars, di wawancara eksklusif kita kali ini, kita akan menghadirkan penyelam wanita yang turut mencari korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di awal tahun ini. Nah, dengar-dengar juga nih, dia ini juga adalah penyelam yang menyelamatkan korban jatuhnya pesawat Lion Air beberapa tahun yang lalu. Nah, penyelamnya ini bukan penyelam laki-laki, tapi adalah penyelam wanita. Nah, dia adalah Putri Della Carneta. Kita sudah terhubung dengan Putri. Halo Putri. Ya, selamat sore Mbak. Iya, apa kabar Putri? Ya, alhamdulillah baik. Heeh. Lagi di mana ini Putri? Di rumah kebetulan Mbak saya lepas dinas. Oh iya, kirain masih di tengah laut. Sudah pulang alhamdulillah. Iya, Putri ini nih apa, jadi ini ya penyelam wanita yang menyelamatkan kemarin, menyelamatkan, yang mencari korban Sriwijaya Air yang jatuh kemarin itu? Iya, siap. Mhm, iya. Nah, Putri, Putri itu gimana ceritanya kok, Putri itu bisa menjadi bagian dari penyelam yang mencari korban jatuhnya Sriwijaya Air, dan apakah Putri ini satu-satunya penyelam wanita, Putri? Iya, kebetulan saat ini saya salah satu personil di Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung. Jadi Mm, ini UPT-nya dari Basarnas Pusat. Nah, mm, kebetulan karena memang kejadiannya ini di sekitaran masih dekat dengan area kerja Lampung, maka kebetulan pada saat uh, A1 informasi pesawat Sriwijaya hilang kontak di perairan Pulauan Seribu, maka dari mm, kantor SAR terdekat itu diarahkan untuk melakukan dukungan operasi. Nah, kebetulan mm, dari Lampung 7 orang berangkat penyelam, salah satunya saya. Seperti itu, mm, Mbak. iya. Apakah Putri ini apa satu-satunya penyelam wanita atau ada penyelam wanita yang lain? Kalau untuk di kejadian Sriwijaya yang kemarin ini, Heeh. saya satu-satunya untuk di Basarnas penyelam wanitanya. Demikian, Mbak. Mm-mm. Iya. Nah, Putri mulai mencari apa korban Sriwijaya itu tahun maksudnya tanggal berapa dan sampai tanggal berapa, Putri? Baik. Kejadian tanggal 9, Mbak ya, Sabtu 9 Januari, itu begitu Mm, sore hari kami di standby-kan karena informasi sudah A1 pesawat mm, Sriwijaya Air lost kontak. Nah, ini malamnya kami langsung diberangkatkan menggunakan mm, kapal SAR Basudewa menuju ke perairan Kepulauan Seribu. Nah, ini mm, malam harinya kami langsung berangkat sampai dengan hari ke-13 pencarian. Jadi kami baru bertolak kembali ke Lampung itu Jumat kemarin tanggal 21 Mbak ya kalau tidak salah ya. mm, Jadi selama 14 hari pencarian kami berada di Kepulauan Seribu. mm. Iya. Nah, selama Putri menjadi penyelam itu ya, itu apa saja sih tugas Putri? Apakah mencari korban saja atau mungkin mencari puing-puing pesawat atau gimana gitu, Putri? Baik. Mm, Untuk Basarnas sendiri, mm, untuk pencarian itu difokuskan di body remain atau hanya korban saja. Jadi mm, kami tidak mengevakuasi badan pesawat atau puing-puing. Jadi kami fokuskan untuk mencari korban seperti itu. mm, Untuk di Basarnas memang difokuskannya hanya untuk body remain seperti itu, Mbak. mm. Iya. Itu Putri nyelam selama 14 hari itu Putri menyelamnya itu setiap hari, Putri? Iya, jadi kami baru bergabung itu kan di hari kedua pencarian. Nah, Mm, kemudian hari pertama itu belum belum ada penyelaman untuk yang dari kantor SAR Lampung. Kemudian baru di hari ketiga lanjut sampai beberapa hari ke depan saya melakukan penyelaman setiap hari. Namun di mm, hari keberapa pencarian ke hari keberapa itu saya rehat dulu karena mm, ya perempuan Mbak ya datang bulan mm, jadi sementara di rehat untuk pencarian tapi kita tetap standby di Kepulauan Seribu sampai dengan
pencarian hari terakhir seperti itu. Iya. Apakah terus rehat terus kembali lagi mencari ini ya, mencari korban ya? Iya, iya kalau untuk pencarian tetap berjalan terus. Mm-mm. Kita rehat ya hanya untuk istirahat, kemudian pencarian tetap dilanjutkan. Iya. Itu Putri menyelam itu tuh dari pagi sampai malam hari atau gimana itu? Iya, jadi penyelamannya itu dibagi beberapa sorti, Mbak. Jadi Mm-mm. karena penyelam yang tergabung di sana juga banyak dari rekan-rekan dari BSG, Basarnas Special Groupnya Basarnas, kemudian ada dari tim relawan juga. Nah ini yang memudahkan kita untuk pembagian sorti selam. Jadi selama 1 hari itu dibagi, nanti kita dapat di sorti keberapa untuk penyelaman seperti itu secara bergantian terus menerus. Iya. Nah, oh jadi itu bergantian ya Putri nggak dari pagi sampai malam terus-terusan di dalam air gitu nggak ya? Iya, jadi kita bergantian karena kan untuk penyelaman ini ada batas waktunya, Mbak ya. Jadi nanti ada waktu rehatnya, kemudian sudah selesai untuk recovery penyelam, baru nanti kita turun lagi seperti itu. Iya. Nah, selama 14 hari ini Putri, itu apa sih yang Putri dapatkan itu? Berapa korban yang berhasil Putri temukan gitu? Ini kan mencarinya korban ya? Iya. Mm-mm. Iya, kalau untuk bicara jumlah, ya agak berat Mbak ya, maksudnya begini, karena kita kan sama-sama mengetahui kondisi pesawat sudah dalam kondisi yang memprihatinkan seperti itu. Jadi ya bisa kita bayangkan pula kondisi korban ini seperti apa. Jadi kita mengevakuasi jenazah ini sudah dalam sudah tidak utuh lagi seperti itu bisa dikatakan. Jadi kita angkat itu ya sudah berupa bagian-bagian tubuh seperti itu, Mbak. Jadi setiap hari ya penyelam-penyelam ini menaikkan bagian-bagian body remain tadi dari dasar laut. Nah, kemudian kita serahkan kepada tim BPI untuk diidentifikasi selanjutnya seperti itu. Iya. Itu kan yang diangkatkan itu bagian yang sudah tidak utuh lagi ya, karena pesawat pecah ya, mereka pecah juga kayak gitu. Itu apa sih yang Putri rasain itu? Putri nggak ada rasa takut, apa mungkin geli gitu, apa gimana? Apa mungkin mual, apa-apa gitu? Alhamdulillah Mbak, mungkin keinginan kita untuk menyelamatkan, mengantarkan korban-korban ini pulang ke rumahnya, mungkin itu lebih besar rasa daripada rasa takut, daripada rasa yang lain-lain. Jadi ya Alhamdulillah nggak ada pikiran yang lain-lain, kita cuman berpikirnya ya sudah, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini bisa sedikit mengobati luka hati keluarga korban seperti itu. Jadi ya alhamdulillah nggak ada perasaan yang lain-lain. Kita angkat, masukkan ke dalam kantong jenazah. Ya udah, alhamdulillah mungkin diberi juga kemudahan sehingga kita ya nggak terbeban dengan tugas yang kita lakukan seperti itu, Mbak. Jadi nggak ada perasaan takut sama sekali Putri ya. Tiba-tiba maaf Putri ngeliat ada potongan tangan gitu, nggak ada ya sama sekali ya gitu ya. Iya, kalau takut itu manusiawi, Mbak ya. Semua orang pasti punya rasa takut. Hanya saja ya kita manage rasa takut itu kan ya kita bayangkan apapun itu sekecil-kecilnya bisa kita bawa pulang itu mungkin berharga untuk keluarganya. Ya apalagi itu kan kondisi di bawah air. Jadi ya alhamdulillah nggak ada lah perasaan-perasaan seperti itu, Mbak. Dikasih kemudahan sama Allah. Iya. Nah, itu kan apa maksudnya kan benar-benar sampai dasar laut gitu ya Putri ya. Korban tuh benar-benar sampai ada di dasar laut. Itu Putri menyelam itu sampai ke dasar laut itu ada kendalanya nggak Putri selama mencari di kedalaman yang begitu dalamnya tuh? Ada kendala nggak Putri? Iya, ya paling untuk kendala untuk tim penyelam, terkadang di hari-hari tertentu itu ada kondisi-kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Nah ini yang kadang menyulitkan kita untuk proses evakuasi. Tapi kalau untuk di kedalaman, alhamdulillah di atas memang gelombang lumayan bergelombang. Namun pada saat kita sudah turun di dasar, yaitu diberi kemudahan tadi Mbak. Jadi di dasar itu alhamdulillah arusnya rata-rata
nol seperti itu. Ya paling ada arus-arus sedikit, tapi tidak mempengaruhi lah proses evakuasi di bawah. Hanya di permukaan yang kadang gelombangnya lumayan besar seperti itu kan. Nah ini ya jadi tantangan tersendiri lah untuk para penyelam menyiasati gimana caranya tetap semangat dengan kondisi cuaca yang mungkin kurang bersahabat agar karena kalau sudah di bawah kondisinya alhamdulillah cukup tenang Mbak di dasarnya itu. Jadi pada saat kita akan masuknya aja yang kadang lumayan ada tantangannya seperti itu Mbak.